Aku seorang pembantu di negeri asing, jauh dari keluarga, lalu tiba-tiba dipaksa menikah dengan majikan Afrika yang kaya raya. Bukan karena cinta, tapi demi memenuhi hasrat dan ambisinya yang luar biasa. Inilah kisahku. Kisah yang mengubah hidupku selamanya. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Ayu. Selama 2 tahun terakhir, hidupku hanya berputar di rumah megah ini. Dinding-dindingnya yang tinggi dan dingin menjadi saksi bisu setiap tetes keringat yang jatuh dari tubuhku. Majikanku, Tuan Victor Adama, adalah seorang pengusaha properti yang dihormati di seluruh Ghana. Tubuhnya tegap dan besar. Kulitnya hitam legam bagaikan arang paling pekat. Dan tatapannya setajam mata elang. Ia jarang berbicara. Perintahnya singkat. Suaranya berat dan bergema di lorong-lorong rumah. Seperti guntur yang terdengar di kejauhan. Aku takut padanya. Kami semua takut. Para pelayan sering berbisik memanggilnya The Shadow, bayangan, karena ia lebih sering dirasakan kehadirannya daripada dilihat langsung. Ia hidup di dunianya sendiri, dunia yang penuh kerja, kekuasaan, dan kesunyian yang menekan. Suatu sore, ketika aku sedang menyetrika kemeja-kemejanya yang mahal, ponselku bergetar. Getaran itu memecah keheningan yang mencekam. Suara kakakku terdengar panik di seberang telepon. "Nisa, Bapak masuk rumah sakit lagi. Jantungnya, dokter bilang harus segera dioperasi. Biayanya besar sekali, ratusan juta. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Sawah sudah tergadaikan." Dunia seakan runtuh di kepalaku. Napasku sesak. Tabunganku bahkan tak sampai 1/10 dari biaya itu. Wajah bapakku yang renta, namun selalu tersenyum terbayang jelas di pikiranku. Aku tidak sanggup membiarkannya pergi. Tidak, malam itu dengan lutut gemetar, aku memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja Tuan Victor. Pintu yang tak pernah disentuh pelayan manapun selepas makan malam. "Ada apa?" Suaranya berat. Dengan suara tertahan dan air mata yang nyaris pecah, aku berkata, "Maaf, Tuan. Saya butuh bantuan. Pinjaman uang untuk operasi bapak saya di Indonesia." Aku menceritakan semuanya, berusaha menahan tangis. Ia mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Wajahnya datar seperti patung kayu jati. Saat aku selesai, keheningan panjang menggantung di udara. Aku sudah bersiap untuk ditolak, diusir, atau bahkan dipecat. Tapi kemudian ia bertanya singkat, "Berapa?" Aku menyebutkan jumlahnya, angka yang terasa mustahil bagiku. Ia tidak kaget. Hanya menatapku lama, tatapannya menusuk sampai ke dasar hatiku. Lalu ia berkata, "Aku bisa memberimu uang itu, bahkan lebih. Aku akan menanggung semua biaya pengobatan ayahmu sampai sembuh. Semua utang keluargamu akan aku lunasi." Secercah harapan menyilaukan hatiku. Aku nyaris berlutut di hadapannya. Tapi sebelum sempat berterima kasih, ia menambahkan kalimat yang membuat napasku terhenti. "Tapi dengan satu syarat. Menikahlah denganku." Waktu seakan membeku. Kata menikah terasa asing dan mengerikan. Aku mencari tanda bahwa ia hanya bercanda. Namun matanya serius, dingin, menuntut. "Tuan, kenapa? Saya hanya pelayan Anda. Aku butuh istri. Seseorang yang akan memberiku keturunan. Menurut adat sukuku, seorang pemimpin harus memiliki istri untuk mengukuhkan posisinya. Aku tidak punya waktu untuk pacaran atau urusan cinta. Ini transaksi, Ayu. Kau selamatkan keluargamu, dan kau beri aku seorang ahli waris." Transaksi. Ia menyebut pernikahan sebagai sebuah perjanjian dagang. Darahku serasa membeku. Pria yang selama ini kuanggap sebagai bayangan menyeramkan, ternyata menyimpan ambisi yang jauh lebih kelam. Bukan sekadar keinginan jasmani, tapi nafsu akan kekuasaan, warisan, dan dinasti. Di matanya, aku bukan seorang wanita, melainkan rahim yang bisa disewa.
Saya tidak bisa, jawabku lemah. Pikirkan baik-baik, pilihan ada di tanganmu, nyawa ayahmu atau kebebasanmu yang semu itu. Beri aku jawaban besok pagi. Malam itu, aku tak memejamkan mata. Di kamar sempitku, aku menangis tanpa suara. Menimbang nyawa bapakku dengan masa depanku. Bayangan tubuh besar Tuan Victor dan tatapannya menghantui benakku. Aku membayangkan apa yang akan terjadi di balik pintu kamarnya yang tertutup rapat. Para pelayan sering berbisik bahwa Tuan Victor memiliki hasrat besar yang tak pernah tersalurkan. Pagi harinya, dengan mata sembab dan hati remuk, aku memberikan jawabanku. Saya setuju, Tuan. Dalam hitungan jam, ia menelepon seseorang. Uang dalam jumlah besar segera masuk ke rekening kakakku. Nyawa bapakku selamat, dan hidupku telah terjual. Pernikahan kami berlangsung seminggu kemudian, sederhana di kantor catatan sipil. Hanya ada pengacaranya yang menjadi saksi. Aku mengenakan gaun putih sederhana pemberiannya. Rasanya seperti kain kafan yang membungkus tubuhku. Sepanjang upacara, tanganku sedingin es, dan Tuan Victor menggenggamnya erat, seperti seorang pemilik yang memastikan barang barunya takkan lepas. Malam itu tiba. Malam pertama yang seharusnya suci, justru terasa bagai malam eksekusi. Ia membawaku menuju kamar utamanya, ruangan yang selama ini hanya kujamah saat membersihkannya ketika ia sedang pergi. Kini, aku melangkah masuk sebagai istrinya. Jantungku berdetak begitu kencang, seolah siap meledak. Aku duduk di tepi ranjang besar itu, menunduk, menunggu, sementara setiap detik berjalan begitu lambat, seakan waktu mengulur-ulur nasibku. Aroma tubuhnya tercium jelas, perpaduan wangi parfum mahal dan keharuman maskulin yang khas. Ia berdiri di depanku. Aku tak berani mengangkat wajah, hanya memandang sepatu hitamnya yang berkilat. Aku pasrah. Hatiku sudah menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, kekasaran, paksaan, nafsu liar yang akan menggerus sisa harga diriku. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Ia tidak langsung menyentuhku. Tuan Victor malah berlutut di hadapanku. Terkejut, aku memberanikan diri mendongak. Untuk pertama kalinya matanya menampakkan sesuatu yang berbeda. Di balik sorot tajamnya, ada kilatan rapuh yang belum pernah kulihat. Lalu ia berkata pelan, "Ayu, lihat aku." Aku menatapnya. Pria raksasa itu, majikanku yang kini jadi suamiku, berlutut di depanku. Aku tahu kau takut. Aku tahu kau mungkin menganggapku monster. Mungkin aku memang monster di dunia bisnis. Tapi malam ini, aku tidak ingin menjadi majikanmu. Aku tidak ingin ada paksaan, ucapnya. Dengan gugup aku bertanya, "Tapi bukankah ini transaksi? Anda butuh ahli waris?" "Ya," jawabnya. "Aku butuh ahli waris. Keluarga dan suku menuntut itu. Aku adalah yang terakhir dari garis keturunan. Beban ini berat." Tangannya menyentuh tanganku yang gemetar. Sentuhan itu hangat, jauh dari kasar yang kubayangkan. Tapi aku tidak mau memiliki anak dari seorang wanita yang membenciku. Aku tidak ingin ia lahir dari rahim yang dipenuhi ketakutan. Aku terdiam. Kata-katanya menembus dinding pertahanan yang selama ini kujaga. Sosok yang ada di hadapanku bukanlah monster seperti dalam bayanganku, melainkan seorang pria yang kesepian, terjebak dalam tanggung jawab yang mencekik. "Aku tahu aku memaksamu masuk ke hidupku," lanjutnya. "Aku tidak akan meminta maaf, karena aku harus melakukannya. Tapi malam ini, kau punya pilihan. Kita bisa melakukannya sebagai suami istri, atau kita tidur dan menunggu sampai kau siap, besok, lusa, kapanpun itu." Pilihan, gumamku lirih. Setelah semua paksaan, ia memberiku pilihan. Aku menatap dalam ke matanya. Nafsu yang kutakuti ternyata bukanlah nafsu hewani yang membabi buta, melainkan hasrat untuk mempertahankan garis keturunan, membangun keluarga,
dan meraih kehangatan yang tak pernah ia punya. Ia hanya ingin tidak sendirian. Entah apa yang merasukiku, iba, kelegaan, atau karena untuk pertama kalinya aku melihatnya sebagai manusia. Tanpa berpikir panjang, aku menggeleng pelan. Saya adalah istri Anda, Tuan Victor. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Hampir tak terlihat, namun cukup untuk mengubah raut keras itu. Malam itu, ia memang menunjukkan hasratnya. Besar, kuat, menggelora. Tapi bukan dengan kekasaran. Yang ada hanyalah kelembutan yang canggung, seolah ia sendiri takut melukaiku. Gairahnya terasa seperti jembatan yang berusaha menyatukan dua dunia yang berbeda. Aku kewalahan. Bukan oleh kebuasan, tapi oleh kelembutan yang tak terduga. Oleh kerapuhan yang tersembunyi. Oleh caraku memandangnya yang berubah total hanya dalam satu malam. Ternyata monster yang kutakuti tidak ada. Yang ada hanyalah pria dengan luka dan beban yang tak pernah kutahu. Fajar menyapa, menyusup lewat jendela. Tubuhku lelah, namun hatiku terasa ringan. Aku menoleh. Tuan Victor sudah bangun, duduk di tepi ranjang, memandang keluar jendela. "Apakah ayahmu sudah menelepon?" tanyanya. "Sudah. Tadi malam, sebelum Anda masuk," jawabku. "Kakak bilang uangnya sudah diterima, operasinya akan segera dijadwalkan." "Terima kasih, Tuan." "Jangan panggil aku Tuan, panggil aku Victor." 3 kata itu, panggil aku Victor, terdengar seperti lebih dari sekadar permintaan. Itu terasa seperti undangan, ajakan untuk melangkah lebih dalam ke kehidupannya, bukan lagi sebagai pelayan, tetapi sebagai seseorang yang berdiri sejajar dengannya. Di balik pintu kamarnya, ia bangkit, berjalan menuju lemari, lalu kembali membawa sebuah nampan berisi sarapan, roti panggang, potongan buah segar, dan teh hangat yang mengepulkan aroma menenangkan. Ia meletakkannya di depanku, di atas ranjang, lalu berkata dengan nada tenang, "Makanlah, kau butuh tenaga." Aku menatapnya, lelaki yang semalam membuatku terperangah dengan cara yang tak pernah terlintas dalam pikiranku. Pria yang memaksaku menikah demi memenuhi tuntutan garis keturunan, yang mengikatku bukan karena cinta dongeng, melainkan demi mempertahankan dinasti. Dan kini, justru ia yang menyiapkan sarapan untukku. Aku sadar, jalan di depanku tidak akan mulus. Ini bukan kisah cinta indah yang dibangun di atas janji manis. Pernikahan kami lahir dari keterpaksaan dan sebuah kesepakatan. Aku masih berada di tanah asing, terikat pada pria yang kehidupannya bertolak belakang denganku. Namun, pagi itu, sambil menikmati roti panggang yang ia hidangkan, aku tak lagi merasa semata-mata sebagai korban. Aku adalah wanita yang mengambil keputusan terberat dalam hidupnya, istri yang mulai melihat suaminya bukan lagi sebagai sosok bayangan yang mengintimidasi, melainkan sebagai manusia yang memikul beban dan menyimpan kerinduan. Malam pertama kami memang membuatku terhuyung dalam rasa yang rumit, namun fajar setelahnya menyuguhkan secercah harapan. Harapan bahwa di tengah keterpaksaan ini, mungkin, hanya mungkin, kami dapat membangun sebuah kehidupan baru. Kehidupan yang lebih kompleks, tetapi juga lebih nyata daripada mimpi sederhana yang pernah kupeluk. Kisah antara aku dan Victor baru saja dimulai, sebuah kisah yang membuktikan bahwa di balik nafsu terdalam, seringkali tersembunyi kerinduan paling manusiawi. Dan terkadang, dari malam yang paling menakutkan, justru lahir fajar yang paling penuh janji. Pagi itu, di antara aroma teh hangat dan roti panggang yang masih mengepul, aku menyadari satu hal, hidupku memang telah berubah selamanya. Aku tak lagi sekadar pelayan yang berjalan di ujung bayang-bayangnya. Aku kini adalah bagian dari hidup seorang pria yang selama ini kutakuti, namun perlahan mulai kupahami. Pernikahan kami lahir dari keterpaksaan, bukan cinta. Namun, di balik tatapannya yang tajam dan sikapnya yang dingin,
aku mulai melihat luka-luka yang tak pernah ia tunjukkan pada dunia. Victor mungkin memaksaku masuk ke dunianya, tapi ia juga membuka pintu untuk sesuatu yang tak pernah kuduga, kesempatan. Kesempatan untuk mengenal sisi lain dirinya, kesempatan untuk menemukan arti kebersamaan di tanah asing, kesempatan untuk membangun rumah dari awal, meski pondasinya rapuh. Mungkin ini bukan awal yang indah, tapi pagi itu aku tahu, kisah kami baru saja dimulai. Dan di balik semua rasa takutku, ada secercah harapan yang enggan padam. Ya, terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.